Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 684 Gadis yang sangat keras kepala. Watson menghela napas tak berdaya setelah mendengar kata-kata Laura, lalu berkata pelan, "Laura, kamu mungkin tidak tahu, Kalista mengandalkan pacarnya untuk memiliki beberapa latar belakang. Kamu bukan satu-satunya yang diganggu olehnya. Aku juga pernah diganggu oleh Kalista, begitu juga para aktor dan aktris lainnya di drama kita. Mereka semua pernah diganggu, akan tetapi semua orang penting dalam drama ini adalah teman baik Kalista, jadi aku pun tidak berani menyinggung Kalista. Aku tidak punya pilihan lain kecuali melakukan apa yang dia inginkan." Laura menatap Watson sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka ternyata Pak Watson juga pernah diganggu Kalista." "Hei, aku ini bukan siapa-siapa. Aku sudah berada di industri hiburan selama bertahun-tahun, jadi aktor seperti apa yang belum pernah aku lihat sebelumnya," ujar Watson seraya tersenyum dan melanjutkan, "Tapi kamu yang paling kasihan di sini." Laura bertanya dengan cepat, "Aku yang paling kasihan? Apa maksudmu mengatakan itu, Pak Watson?" "Laura, sebenarnya, penampilan dan temperamen kamu sangat baik. Selain itu, kamu adalah seorang selebriti internet dan juga memiliki basis penggemar. Jika kamu beruntung, kamu bisa menjadi bintang besar. Hanya saja saat ini kamu kekurangan syarat penting untuk menjadi bintang besar," kata Watson perlahan. Laura memandang Watson dan bertanya dengan penuh semangat, "Syarat apa?" Watson berkata dengan suara rendah pada Laura, "Kamu tidak memiliki latar belakang yang dapat diandalkan dan kamu tidak memiliki pendukung. Jika kamu dapat memiliki pendukung, kamu pasti akan mendapatkan banyak sumber daya yang bagus sekarang dan kamu tidak akan diganggu oleh orang seperti Kalista." Laura tahu persis apa yang dimaksud Watson, tetapi dia hanya tersenyum tak berdaya, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat bahwa Laura tidak berbicara, pria parubaya itu kemudian melanjutkan, "Laura, sebenarnya, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa produser acara kami menyukaimu dan selalu ingin mengundangmu makan malam. Jika kamu punya waktu, aku bisa mengaturnya untukmu." Laura menggelengkan kepalanya dan langsung menolak tanpa berpikir, "Pak Watson, aku sudah mengatakan padamu, aku punya pacar, dan aku tidak akan pergi makan malam dengan pria lain." "Laura, kenapa kamu begitu keras kepala? Pikirkanlah dengan baik, kamu hanya perlu tinggal bersama produser selama 1 malam, maka kamu akan memiliki segalanya dan jalan masa depanmu juga sangat mudah untuk dilalui. Produser ini memiliki banyak sumber daya di tangannya. Jika kamu dapat memiliki hubungan ini dengannya, kamu akan beruntung. Kamu tahu berapa banyak bintang wanita yang ingin menghubungi produser ini tetapi tidak memiliki kesempatan." Watson merasa sangat tidak berdaya untuk membujuk Laura. Laura menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Terima kasih, Pak Watson. Akan tetapi aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti pacarku." "Siapa pacarmu itu?" tanya Watson dengan wajah cemberut. Laura tersenyum tipis, lalu menjawab, "Dia hanya pria biasa." Watson berkata tanpa daya, "Hanya orang biasa. Apa kamu perlu seperti ini? Laura, kamu adalah seorang bintang sekarang, apa yang bisa diberikan oleh orang biasa untukmu? Apakah dia bisa membantumu? Apa kamu tahu peluang besar apa yang ada di depanmu sekarang? Meskipun pacarku adalah orang biasa dan dia memang tidak dapat membantuku, tetapi aku sangat mencintainya, dan aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyakitinya, jadi kamu tidak perlu membujukku," kata Laura ringan. Watson bertanya lagi dengan nada sedikit kesal, "Jadi kamu akan terus seperti ini?" "Pak Watson, aku akan memberitahumu satu hal. Meskipun nantinya aku harus keluar dari drama ini, aku masih bisa kembali dan melakukan sesuatu yang lain dengan pacarku. Yang pasti, aku tidak akan menjual tubuhku demi ketenaran." Laura memandang Watson dan tersenyum tipis, lalu berbalik dan tari. Watson menatap punggung Laura dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Ini pertama kalinya aku melihat gadis yang keras kepala selama bertahun-tahun." Di salah satu ruang kelas Universitas Surabaya. Setelah melewati arena tantangan, Morgan tahu bahwa Oscar bukanlah pembohong, jadi Morgan ingin pergi ke rumah Oscar untuk berlatih seni bela diri lagi segera setelah kuliahnya selesai dan tidak beristirahat sampai larut malam. Kekuatan Morgan juga telah meningkat selama periode ini dan dia juga mempelajari teknik kelima dari teknik tinju misterius. Morgan selalu berlatih seni bela diri di rumah Oscar setelah pulang kuliah hingga larut malam, sehingga dia sering tertidur di kelas, kecuali kelas Semira tentunya. Karena Morgan benar-benar tidak berani menyinggung perasaan wanita yang satu itu. Rayhan mengulurkan tangan dan mendorong Morgan dengan lembut, mengingatkan dengan suara rendah, "Morgan, jangan tidur, kelas selanjutnya adalah kelas Bu Semira." Morgan membuka matanya dengan linglung, lalu dengan lembut meregangkan tubuh, bangkit, kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka agar kantuknya hilang. Rayhan mengulurkan tangan dan menghentikan Morgan, "Morgan, tunggu." Morgan berbalik untuk melihat Rayhan dan bertanya dengan suara bingung, "Ada apa?" Rayhan tersenyum dan bertanya pada Morgan, "Apa yang kamu lakukan lusa?"
Lusa, Morgan terkejut ketika mendengar pertanyaan Raihan, dan kemudian bertanya dengan lembut, ada apa memangnya? Morgan, aku jatuh cinta dengan seorang gadis baru-baru ini, dan aku membeli beberapa tiket untuk Alice Cruise Ball dari temanku. Kebetulan kelas kita tidak ada kelas di sore hari lusa. Bagaimana kalau kita pergi ke Alice Cruise Ball untuk bermain bersama? Tanya Raihan sambil tersenyum. Morgan berpikir sejenak, dan kemudian menolak. Kalian pergi saja, aku tidak akan pergi. Saat ini Morgan tidak terlalu tertarik dengan hal semacam itu. Yang dia pikirkan hanyalah berlatih seni bela diri dan meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan Prakoso hingga bisa menjadi murid Oscar. Ayolah, jangan menolak. Aku membeli total 6 tiket, aku sudah mengatur untukmu, Ryan, Melinda dan gadis yang aku suka. Aku membeli tiket ini seharga 4 juta. Jika kamu tidak ikut, tiket itu akan sia-sia. Teriak Raihan dengan sedikit kesal pada Morgan. Morgan bertanya kepada Raihan tanpa daya, tunggu sebentar, kamu bilang tadi harga aslinya adalah 4 juta untuk satu tiket, dan kamu membeli 6, bukankah itu lebih dari 20 juta? Apa kamu gila? Apa kamu memenangkan jackpot? Raihan memandang Morgan dan menjelaskan, akan ada banyak bintang yang menghadiri pesta dansa ini, dan akan ada banyak makanan lezat tentunya. Jika aku tidak mengenal siapapun, aku pasti tidak dapat membeli 6 tiket dengan harga 4 juta per tiketnya. Berapa banyak uang yang kamu punya? Tanya Morgan lagi. Raihan memamerkan giginya dan tersenyum, lalu menjawab, tenang saja, aku masih punya cukup uang. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu menatap Raihan dan bertanya, kamu baru saja mengatakan membeli 6 tiket, tapi kita kan cuma ada 5 orang, satu tiket lagi untuk siapa? Raihan tersenyum dan berkata, begini Morgan, Ryan dan aku nanti akan ditemani oleh gadis-gadis cantik. Aku takut, kamu akan kesepian, jadi aku secara khusus memanggil gadis cantik untukmu. Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya, kamu mengerti. Morgan menatap wajah Raihan dengan ekspresi bingung. Namun dia juga tahu bahwa Raihan sebenarnya berniat baik. Jadi setelah memikirkannya sebentar, dia mengangguk. Tak berdaya dan berkata, aku tidak ada rencana apapun lusa, jadi aku akan pergi bersama kalian. Bagus, jawab Raihan dengan senang setelah melihat Morgan setuju. Bab 685 Felicia, pacar Raihan. 2 hari kemudian, Morgan, Ryan, dan Raihan datang langsung ke gerbang kampus setelah kelas pagi. Hari ini adalah hari di mana Morgan dan yang lainnya akan pergi ke pesta tarian kapal pesiar di Alice Cruise Ball. Sebenarnya Morgan sendiri tidak terlalu tertarik dengan pesta kapal pesiar ini, tetapi karena Raihan mengundangnya secara gratis, dan tiket seharga 4 juta bukanlah jumlah yang sedikit bagi Raihan. Morgan tidak ingin mengecewakan niat baik sahabatnya itu, jadi dengan terpaksa dia setuju untuk ikut ke pesta. Sebelum Morgan dan teman-temannya sampai ke gerbang kampus, mereka sudah melihat Melinda yang menunggu dengan ekspresi kesal di gerbang. Kali ini Melinda mengenakan pakaian modis dan membawa tas bermerek mahal, yang memberikan kesan bahwa dia adalah wanita cantik perkotaan. Pakaian yang dikenakan Melinda saat ini berharga puluhan juta, dan merupakan pemberian Yeri, sepupunya. Saat Yeri memberi Morgan obat perangsang waktu itu, Melinda salah paham dan berpikir bahwa Morgan yang memberi Yeri obat. Jadi Melinda selalu mengatakan bahwa dia akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan masalah itu. Pada saat itu, Yeri takut Melinda akan memperburuk keadaan dan dia justru akan mendapat masalah besar. Jadi secara khusus Yeri akhirnya membeli pakaian dan tas mahal dari desainer ternarem untuk Melinda. Dia juga mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa obat itu sama sekali bukan diberikan Morgan pada dirinya, tetapi Yeri yang memberikan obat itu kepada Morgan. Setelah Melinda menerima barang-barang dari Yeri, dia berjanji akan membantu Yeri menjaga rahasianya. Dia juga berjanji bahwa dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu di masa depan. Tentu saja dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk mengganggu Morgan lagi. Itulah sebabnya mengapa Melinda tidak pernah menemui Morgan lagi setelah kejadian Yeri memberinya obat. Jika tidak, gadis itu pasti akan membuat masalah tanpa akhir. Akan tetapi satu hal yang sebenarnya tidak dimengerti Melinda adalah alasan kenapa Yeri memberikan obat itu pada Morgan. Pernyataan Yeri bahwa dia sangat menyukai Morgan sungguh di luar dugaan Melinda. Melinda benar-benar tidak mengerti, sepupunya memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi, mengapa dia menyukai orang seperti Morgan. Menurut Melinda, tidak ada satu hal pun yang menarik dari Morgan, terlebih lagi Morgan yang dia tahu adalah pecundang miskin yang malang. Yeri tentu saja tidak memberitahu Melinda tentang identitas asli Morgan. Ketika Melinda melihat Morgan lagi kali ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu Morgan tentang pemberian obat itu. Dia justru memandang Morgan dengan jijik, karena dia merasa Morgan pasti menggunakan beberapa trik untuk membuat sepupunya mabuk cinta padanya hingga melakukan hal gila seperti itu. Ryan berjalan cepat ke arah Melinda dan berkata sambil tersenyum, Melinda, kamu sudah datang. Namun, setelah Melinda mendengar kata-kata Ryan, dia menoleh dan melirik Ryan dengan ringan. Dia berteriak dengan tidak sabar, kalian lama sekali, aku sudah menunggu di sini selama lebih dari 10 menit. Melinda,
Kita baru saja selesai kelas, aku tidak tahu kalau kamu akan datang secepat ini, ujar Ryan mencoba menjelaskan dengan canggung. Melinda melirik Ryan sekilas, lalu berbalik untuk pergi. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, ayo cepatlah. Jika bukan karena Melinda mendengar bahwa Ryan akan membawanya ke pesta kapal pesiar yang sangat mewah, Melinda tidak akan ada di sini sama sekali hari ini. Pemikiran Melinda saat ini juga sangat sederhana. Dia berpikir bahwa mereka yang bisa pergi ke pesta dansa kelas atas pasti merupakan generasi kedua yang kaya, jadi jika dia cukup beruntung untuk bertemu generasi kedua yang kaya atau hal lain di pesta dansa tersebut, maka dia tidak perlu lagi khawatir tentang uang dalam hidupnya. Terus terang Melinda sama sekali tidak bermaksud menjalin hubungan dengan Ryan, dan semua ini hanya angan-angan Ryan sendiri. Setelah Rayhan melihat sikap Melinda terhadap Ryan, wajahnya menjadi jijik. Rayhan sudah berkali-kali memberitahu Ryan tentang hal ini, tetapi Ryan tidak menghiraukannya. Jadi Rayhan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kali ini. Ryan berkata dengan suara rendah pada Melinda, Melinda, masih ada orang yang belum datang, kita tunggu di sini sebentar. Melinda cemberut dan berteriak tidak sabar, masih ada orang yang belum datang, mengapa ada begitu banyak orang? Pada saat ini, Rayhan berteriak dengan ekspresi datar, jika kamu mau menunggu, ya tunggu saja, tetapi jika kamu tidak mau menunggu, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Rayhan, Melinda menoleh dan menatap Rayhan dengan tajam, lalu berteriak dengan marah, apa hubungannya dengan kamu? Aku berbicara dengan Ryan, bukan dengan kamu. Rayhan berkata dengan wajah tanpa ekspresi pada Melinda, hei, dengar ya, aku yang membeli tiket untuk pesta dansa itu. Apa menurutmu ini tidak ada hubungannya denganku? Melinda terkejut ketika mendengar kata-kata Rayhan dan berkata dengan lembut, apa benar kamu yang membeli tiket dansa? Ya tadinya aku mau ngajak temanku ke pesta dansa, tapi Ryan mengatakan dia akan membawamu juga, jadi aku setuju. Sekarang temanku belum datang. Jika kamu memiliki hal lain, dan terburu-buru, silakan saja, aku tidak akan menghentikanmu. Kata Rayhan dengan enteng. Ketika Melinda mendengar kata-kata Rayhan, dia langsung membeku dengan ekspresi yang sangat malu di wajahnya. Dia tahu Ryan sudah terbiasa dengannya, tetapi Rayhan berbeda, dia mungkin tidak akan mentolerir sikapnya barusan. Jadi meskipun dia sangat marah di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa diam sambil menunggu teman Rayhan. Sementara Morgan berbalik untuk melihat Rayhan, tersenyum tak berdaya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan Universitas Surabaya. Pintu terbuka, dan dua gadis keluar dari mobil. Salah satu gadis mengenakan rok sifon putih dengan kacamata berbingkai hitam, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sangat lembut dan elegan. Sosok dan penampilannya bisa dibilang kelas atas. Ketika Rayhan melihat gadis berbaju putih itu, dia berteriak dengan penuh semangat, Feli, kamu akhirnya datang juga. Gadis itu berkata dengan nada meminta maaf, Rayhan, maafkan aku terlambat. Rayhan bergegas menghampiri gadis itu, lalu menatap Morgan dan Ryan seraya berkata, Morgan, Ryan, ini pacarku. Namanya Felicia. Morgan menyapa Felicia dengan senyuman, halo, namaku Morgan. Ryan juga dengan cepat menyapa, halo, namaku Ryan. Felicia dengan senang hati menjawab, halo, Morgan, Ryan. Sementara itu, Melinda berdiri di samping dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia sepertinya tidak memiliki inisiatif untuk menyapa Felicia. Rayhan tentu saja juga tidak ingin memperkenalkan Melinda pada pacarnya. Pada saat yang sama, seorang gadis lain muncul dari arah belakang Felicia. Gadis tersebut juga terlihat sangat anggun dan seksi. Dia mengenakan pakaian pendek hitam yang menunjukkan kakinya yang indah. Puncak kembarnya tinggi menjulang di dada, kulitnya yang putih dan wajah yang bulat terlihat sangat lembut. Rambut hitam legamnya diikat tinggi-tinggi dan dia berjalan dengan sepasang sepatu hak tinggi yang sangat cocok dengan pakaiannya. Ada anting-anting yang tergantung di telinganya yang halus, memberi orang perasaan bahwa dia seksi tetapi juga manis, sangat menawan. Morgan, Ryan, dan Rayhan semua tercengang saat melihat gadis ini.